tuh. Ya, lagi yang ngantuk nggak tahu Hananya nggak tahu komputernya. Kayaknya Kak Hana harus tidur deh. Iya nggak sih? Karena Kak, tadi kita ngomongin ini Kak, soal mudhof ilaih tadi sama Mbak. Yang mana? Iya dong, saya kan tanya kok nggak pakai al, kok bisa mudhof. Di pikiran kita kan mudhof ilaih itu yang mudhof ilaihnya ada al. Di pikiran saya ya, nggak tahu yang lain. Yang itu loh Kak Hana, faku rokobatin gitu. Yang atas Harusnya juga ada kan, al. nomor 7 juga sauto adabin kan juga nggak pakai al. Sementara pikiran kita kalau mudhof ilaih itu mudhof ilaihnya ada alnya. Bagaimana Kakak? Dihilangkan pikirannya seperti itu karena mudhof ilaih Ya. itu tidak harus ada al. Oh. Dihilangkan pikirannya. Itu waswasa dari setan yang mau menyesatkan. Gitu ya? Ya. Berarti salah ya? Salah. Aduh. Jadi mudhof ilaih tidak harus ada al. Bisa tidak ada al. Nih buktinya ada ya. Ini dari Al-Qur'an loh ini. Iya, iya. Enggak, soalnya saya, maaf ya, saya nggak ngejelekin belajar atau apa. Saya belajarin tempat itu yang kedua, mudhof ilaihnya ada al. Berarti itu salah. Saya harus menghilangkan apa? Betul. Itu. Pemikiran itu ya. Al itu. Ya, lalu terima kasih Kak. Sinya gimana? Kak Hana? Ya. Kak Hana? Kalau misal kita nggak tahu artinya terus gimana Kak? Yang mana? Yang gimana yang nggak tahu artinya? Yang masih yang tadi lanjut ke idofah tadi. Tidak gitu. ada al. Iya, misalnya nggak ada al. Tapi kan kita juga nggak tahu artinya itu. Itu apakah ada memang kayak penanda bahwa atau memang hanya pakai feeling? Oh ini idofah deh kayaknya gitu. Loh. Tidak perlu banyak ini. Ya, itu masih inget itu kalau yang itu. Diikuti jar. Jadi cuma sesimpel itu ya? Iya, memang. Simpel. Oke Kak. Jadi nggak ada diikuti al. Diikuti al tidak ada kan? Diikuti apa? Diikuti jar. Iya. Sekarang kita lihat. Oke. Mana besarin dulu. Naru tipis tidak ada al. Calon mudhof. Di depannya jar. Oke. Idofah. Gampang. Ini ada al. Terserah. Yang jelas ini jar. Oke. Sah. Jadi mudhof dan mudhof ilaih. Maqli'a. Tidak ada al. Tipis. Di depannya jar. Oke, sah mudhof ilaih. Nah, ini kenapa pakai al syamsi? Bisa nggak Iya. matli'a syamsi? Matli'a syamsi bisa. Nggak pakai al. Berarti. Syamsin ya. Kalau nggak pakai al, kalau nggak pakai al dia jadi syamsin. Matli'a syamsin. Oke. Oh begitu. Iya, gampang-gampang saja. Nggak harus, yes. Jadi tadi fakul rokobati kalau mau pakai al. Iya, betul. Oh, nah, nanti teman-teman, kenapa ini ada perbedaan? Ada yang dikasih al, ada yang tidak dikasih al. Nah, nanti kan khusus. Kenapa ini khusus? Kenapa Allah bikin ini khusus? Nanti ada penjabarannya. Disitulah kita melihat sesuatu yang tidak terlihat di terjemahan itu. Gitu. Iya. Nanti juga kan kalau ada mausuf sifahnya, matchingnya harus kemana? Mau sifah untuk mudhof ilaih atau sifah untuk mudhof. Nanti luar biasa. Yang jelas teman-teman, konsepnya tipis tidak ada al diikuti jar sah idofah. Terkadang memang dia nggak ini ya. Ada beberapa tapi jarang banget. Kayaknya udah solid lah gitu. Kalau tipis tidak ada al diikuti jar, udah inilah idofah lah gitu.
Ada lagi, ya terkadang kata Ustadz tuh bilang begini, tugasnya murid itu mempersulit, kalau tugasnya guru mempermudah. Jadi memang Hana sendiri sebagai seorang murid, Kak Peri tahu ya, kalau kita lagi diskusi, kita mikirnya tuh Benar. kemana-mana gitu, sampai ke akar-akarnya banget, ya kan? Kadang-kadang yang ajaib-ajaib keluar dalam pikiran kita. Iya, Hmm. jadi terlalu detail gitu kadang. Nah, itu murid itu memang kerjaannya mempersulit. Tapi guru kerjaannya mempermudah. Stop, jangan pikir sampai ke sana, tetap di sini, kata gurunya seperti itu. Nah, itu kata Ustadz. Memang lucu juga sih kalau dipikir-pikir, bener. Hmm. Ya, ini ya tadi Fakur Rokobah. Ada lagi? Enggak, Kak. Oke, alhamdulillah. Tapi bukan berarti hal tersebut jelek ya. Sebenarnya itu bagus banget dalam proses belajar karena berarti teman-teman pikirannya sampai ke sana karena teman-teman udah mengerti apa yang kita pelajari, makanya pikirannya maju terus gitu kan. Nah, bukannya salah, cuman ada waktu dan tempat tertentu. Kalau misalnya Kadang-kadang liar, Pak. gimana? Pikirannya liar. Pikirannya liar kadang-kadang dulu. Ini kok sana-sana sih. Kalau tidak diberhentiin, nanti teman-teman sendiri yang kewalahan. Oh. Nah, gitu. Nanti ada waktunya tersendiri. Jadi bagus sekali yang seperti itu. Dan tugasnya saya untuk nanti dulu ya, di sini dulu. Nah, seperti itu. Ya. Asik. Em, Tadi lagi cerita itu, Kak. Apa namanya? Fakurokobatin. mhm. Apa memutuskan rantai di leher tadi kan? Ada apa itu Iya. ceritanya, Kak? Iya, memutuskan rantai di leher. Nah, itu artinya membebaskan budak. Zaman dahulu kan ada perbudakan. Oh, Iya, oh itu zaman gitu. zaman dahulu ada perbudakan. Jadi budak-budak itu sedih banget ya. Kayak kalau kita ada hewan peliharaan itu di rumah itu dikasih kalung. Mm-mm. Nah, mereka budak-budak itu dikasih rantai seperti itu. Jadi ciri, dia ini seorang budak. Bayangin, sedih banget ya manusia dijadiin kayak Iya. gitu. Nah, Iya. makanya mereka fakku rokobah, membebaskan leher dari rantai tersebut. Artinya melepaskan rantai. Nah, itu kayak istilah gitu. Arti yang sebenarnya adalah membebaskan budak karena ketika rantainya udah dilepas berarti dia bukan budak lagi, ya kan? Iya. Nah, itu yang dibicarakan di ayat ini. Kalau zaman sekarang tidak ada budak, tapi apa yang bisa disamakan dengan ini yaitu eh, orang yang terlilit hutang. Kalau orang yang terlilit hutang itu juga kayak merasa nggak bisa bernapas gitu ya. Sama kesulitannya kayak para budak ini. Nah, jadi kalau kita menolong orang, membayar hutangnya, melunasi hutangnya, itu bisa disebut kita itu melakukan fakku raqabah. Nah, itu adalah beberapa amalan terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang. Tuh, seperti itu ya. Halaman 17. Ada lagi ya? Oh, oke. Silakan dibuka halaman 17. Nomor 12 ditulis di bawahnya jatala berakal. Mana sih nomor 12 Al-Fujjar itu ya? Ya. Ya, Al-Fujjar jatala berakal. Kemudian ditandai dulu nomornya ya. 13, 49, 51. 13,
49 51. Nah, ini jatala tak berakal. Oke. Nomor 45 lewati dulu. Tadi yang kakak tadi yang 49, 51, terus 13 ya? 13, 49, 51. Ya. Nah, itu kayak petunjuk aja gitu ya. Besok ini dikerjakan sebanyak mungkin. Nah, besok kita bahas lagi. Dan Hana ingatkan, cara mudah untuk mengerjakan ini semua, supaya jangan ini lihat banyak banget. Kalau teman-teman ngerjainnya satu per satu, itu 57 kali. Ya, jadi nggak sempat masak, nggak sempat nonton bola jadinya. Jadi ada ini trik barusan Hana sampaikan, status, jumlah sama gender itu datang satu paket ya kan, dari akhiran ini tadi. Nuhan. Iya, Apa iya. yang kita tahu? Iya, dari Nuhan itu nasab satu maskulin, langsung 3, ya kan? Iya. Makisina, ina dari akhiran kombinasi ina, berarti nasab jar, jamak, dan maskulin. Nah, udah langsung 3. Kemudian yang terpisah, bagian kecil yang terpisah yaitu tipe. Jadi bagaimana cara mengerjakan ini supaya cepat? Teman-teman boleh cari akhiran suara dulu semua dikerjain. Oke. Baru nanti akhiran kombinasi semua dikerjain. Setelah selesai, kembali lagi. Dan tunggu dulu sebelumnya. Kayak nomor 4 akhirannya ina kan? Iya. Nah, gimana cara nulisnya ini? Bentar. Tulis. Oke. Ina berarti nasab jar 3 maskulin. Nah, sekarang udah teman-teman cari ina lagi. Mana? Nomor 16. Udah jawabannya pasti sama. Copy paste ya kan? NJ 3M. 19 juga ina. NJ 3M. Gampang nggak? Jadi mikirnya lebih cepat gitu kan? Nah, kemudian una misalnya. Cari lagi. Atau apa gitu ya. Gitu caranya. Yang akhiran suara, semua akhiran suara. Nah, setelah selesai, baru ini, cari nama orang semua. Kayak Nuhan, Mariama, siapa? Iblis termasuk nama ya. Banyak nih. Yusuf. Nah, itu nama semua apa? Tipenya khusus, tinggal khusus. Yang ada al semua khusus. Jadi gitu caranya dikategorikan. Biar nggak capek mikirnya. Gitu kata Ustadz. Memang betul, Hana juga kerjanya seperti itu. Dan yang lebih ini di antara teman-teman itu ada punya visi yang bagus. Mama, iPad-nya. Oh, maaf. Lucu banget. Ya, tidak apa-apa, Bunda. Tunggu dulu, apa Nana bilang? Oh ya, punya intuisi yang bagus. Apa? Kadang-kadang teman-teman lihat, tiny. Oh iya, ini. 2 feminin gitu. Udah langsung ini. Ada tebakannya tersendiri. Nah, itu menandakan teman-teman berarti tabel muslimnya udah mulai solid. Udah mulai familiar. Kayak mendarah daging, kayak gitu. Tiny ada shape 2F. Nasab jar. Jadi ya gitu.
Ini ya tugasnya. Banyak waktu nggak sih kita? Ada cerita yang keren banget dari kata Ada Mesir. masih Lebih banyak. Oke. Jadi kita lihat. Nomor 45 Hana minta dilewati kan? Nah, Misro. Iya, ya. dicoret dulu. Misro itu artinya apa? Kota Mesir ya kan? Iya, harusnya Mesir gitu kan? Ya, Mesir. Misro, Mesir. Jadi negara Mesir, negara, ya pokoknya daerah Mesir waktu zaman dahulu kala. Nama tempat kan? Mm-mm. Nama tempat fleksibel, setengah fleksibel, tidak fleksibel. Tempat itu setengah. Ya, maka Misru, Misro. Misro. Oke. Karena tidak mau melewatkan detailnya sedikit pun. Jadi, oke. Dan ingat lagi, meskipun dia nama tempat, tapi kalau terdiri dari 3 huruf, bisa Bisa fleksibel. fleksibel. Ya. Jadi sebenarnya bisa misrun, misrin. Ya kan? Kayak adenun, adenan, adnin. Seperti itu. Jadi, kata Mesir, saya kan 3 huruf. Kenapa saya masih setengah fleksibel? Jadiin saya fleksibel dong. Kata Mesir kan dia menuntut keadilan hak dia gitu kan. Karena dia memang memenuhi syarat terdiri dari 3 huruf. Jadi kata orang Arab, memang sih peraturannya begitu. Kalau kamu terdiri dari 3 huruf, kamu bisa jadi fleksibel, bisa jadi warga negara asli. Cuman sayang banget ya, kita udah punya tuh petani yang namanya Misrun. Oh. Iya, jadi ada bahasa Arab asli. Ini kan bahasa Arab untuk nama itu ya dari sana, bukan dari bahasa Arab, tapi memang nama tempat yang di Mesir itu namanya Misru kan, Misr. Di Arab, lah itu ada kata namanya Misrun. Udah fleksibel duluan. Nah, jadi pas Mesir menuntut haknya, waduh yo, nggak bisa ya, maaf ya. Ini kasus yang jarang sekali terjadi. Karena kami udah punya misrun duluan. Nanti kalau kamu tak kasih fleksibel misrun, dua-duanya gimana? Gitu. Udah ya, kamu nggak usah aja. Nah, gitu. Jadi, si misrun, misron, misrin, artinya apa? Kota kecil gitu ya. Gimana? Oh, kota kecil. Ya, kayak Hana nggak tahu sih mengartikan secara tepatnya gini. Countryside. Gimana itu? Betul. Ya, desa ya kan. Iya, desa kecil gitu ya. Kota kecil atau desa. Jadi perbandingannya, coba lihat Mesir. Mesir itu kan kayak kerajaan Firaun luas gitu ya, luar biasa adidaya lah. Kalau zaman sekarang mah kayak Amerika gitu, siapa-siapa. Ya, Misrun, kota kecil. Tuh, bisa perbandingannya kontras banget. Nah, sampai di situ bisa dimengerti? Saya nggak nyambung, Kak. Nggak tahu, Oh, nggak apa-apa, nanti gampang aja. Ini Jangan. lama-lama. Kalau nggak nyambung, nggak enak ceritanya. Iya, nggak Oke. tahu kenapa, apa bedanya gitu misru sama misrun. Oke, kita ulangi lagi. Misro itu artinya Mesir. Nama tempat ya kan? Makanya dia setengah fleksibel. Tapi karena terdiri dari 3 huruf,
dia bisa jadi fleksibel sebenarnya. Iya. Nah, pas dia mau minta dijadiin fleksibel, nggak bisa. Karena udah ada kata misrun duluan dalam bahasa Arab. Kalau dia dijadikan fleksibel, nanti ada kata yang sama gitu loh. Nah, makanya untuk Mesir itu tetap setengah fleksibel meskipun terdiri dari 3 huruf. Oh, berarti pengecualian cuma Mesir aja ya, Kak ya? Iya, kasihan banget kan? Hmm. Anda kurang beruntung gitu. Nah, bisa dimengerti? Iya. Kenapa gitu loh? Tapi kenapa gitu? Iya, karena Iya. kalau dulu katanya seperti ini, kalau Hana, oke, Hana kasihlah Mesir itu jadi fleksibel gitu kan, karena dia jadi 3 huruf. Iya. Nah, ketika Hana bilang misrun, jadi nanti bingung kan, misrun Mesir atau misrun desa kecil? Iya, Loh, karena Mesir yang sama. atas itu, misrun yang Aha. atas itu enggak pakai tanwin gitu ya? Iya, nggak pakai tanwin supaya menghindari kebingungan ini tadi. Oh, itu yang pertanyaan saya, kenapa kok bisa ini tanwin ini? Iya, iya, iya. Iya, Jadi supaya yang Mesir menghindari. itu tidak ada tanwin. Iya, yang kota Oh, kecil atau desa itu ada tanwinnya. ada Oke. tanwinnya. Oke. Nah, seperti itu. Eh, makanya nih Ustadz juga nyuruh ngebayangin. Bayangin tuh, misrun itu kayak petani. Yang kota kecil, yang ada tanwin, itu petani. Misru, yang tidak ada tanwin, itu raja. Sama seperti Hana bilang, antara desa kecil dan daerah kekuasaan adidaya. Kontras banget. Petani dengan raja. Gitu. Eh, ini Ustadz kalau menjelaskannya lucu banget sih. Jadi orang Arab punya kata apa? Miser. Bayangin kalau si misrun ini petani Arab asli, kemudian misru raja. Nah si raja ini, oh saya kan raja, hurufnya 3, mau jadi fleksibel. Nggak bisa, maaf ya, kata orang Arab. Kita udah punya tuh petani namanya misrun. Nanti kamu mau ini salah sangka ketika bilang misrun kamu mau disangka petani. Nah, gitu. Jadi ya, udah deh kamu kurang beruntung, tidak bisa dapet tanwin. Yaitu lucu-lucuannya Ustadz lah menjelaskan. Gitu. Intinya dari teman-teman tahu ya, Mesir tidak ada tanwin, desa kecil ada tanwin. Sekarang, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam Al-Quran dan di dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyebutkan kota kecil. Jadi bisa bilang misrun, artinya desa, kota kecil. Bisa juga bilang kata-kata yang lain, bukan hanya misrun aja. Kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ada sinonim. Dusun, desa, kampung, gitu. Jadi bukan hanya satu kata aja. Nah, dan kita bisa memilih kata-kata yang selain misrun ini tadi untuk kota kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menggunakan kata misrun ini yang mirip-mirip sama Mesir, misru. Pertanyaannya pasti kan kenapa? Kenapa nggak pakai kata yang lain aja? Kenapa harus pakai misrun? Yang mirip dengan kata misru ini untuk Mesir. Itu kan pertanyaannya. Nah ini awal mula cerita. Jadi para pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka itu orang Islam, Muslim zaman dahulu, gitu. Dan mereka itu dulunya diperbudak oleh kerajaan Mesir, si Misru ini tadi. Dan kemudian
Nabi Musa dan para pengikutnya menyelamatkan diri dengan izin Allah. Yang cerita itu loh, laut dibelah, kemudian mereka ini nyebrang, kemudian Fir'aunnya tenggelam. Iya, Ada yang tahu cerita itu? Pasti tahu semua lah ya. iya. Ya, Kak. Nah, setelah bebas itu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akhirnya sampai di satu gurun. Setelah ratusan tahun diperbudak oleh kerajaan Mesir, sekarang mereka ada di gurun bebas, bebas-bebasnya. Nah, sekarang bayangin gimana kalau orang yang di penjara udah lama banget, kemudian tiba-tiba bebas gitu. Apa? Akhirnya gitu ya. Malah ada yang kadang bebas ya gitu. Pokoknya euforianya ini banget, seneng banget segala macam. Pokoknya mau guling-guling kayak di pasir itu semua, mau apa, mau lari, mau apa, seneng. Ya kan? Tapi ya, namanya juga gurun. Sesenang-senangnya mereka, pada akhirnya mereka lapar. Terus kata Ustadz, ya di sana kan gurun, jadi nggak ada apa namanya ini McDonald di sana, nggak ada McDonald di gurun, ya gimana mau makan? Jadi kayak, bebas. Panas sih katanya. Ayo cari tempat berteduh. Jadi melempem semangatnya. Seperti itu. Udah bosen, senang-senangnya. Udah, sekarang kita udah bebas. Jadi mau makan siang apa nih? Itu pertanyaan mereka. Karena biasanya di Mesir, waktu mereka jadi budak, ya meskipun budak, mereka kan ada tempat tinggal, ada makan, meskipun nggak tahu sih makanan sisa atau apa segala macam, yang jelasnya ada ya yang bisa dimakan. Ada tempat berteduh. Nah, sekarang di gurun, rumah nggak ada, pohon nggak ada, jangankan makanan, ya kan? Nah, sekarang mulai kebingungan. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta Nabi Musa untuk berdoa, untuk memintakan makanan. Kita nih kehabisan makanan, kehabisan minuman, tidak ada pohon di sini, ini gurun. Gimana kita mau bertahan hidup? Kata mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah. Terus apa yang dilakukan Allah? Allah yang menolong mereka, para bangsa Israel itu. Bangsa Israel itu adalah Muslim pada zaman dahulu. Sama agamanya sama kayak kita. Kita harus memikirkan mereka itu sebagai Muslim seperti kita. Tapi yang zaman dahulu ya, yang sekarang berbeda. Oke, jadi Nabi Musa alaihissalam berdoa, kemudian Allah kan memberikan ini awan yang akan mengikuti mereka kayak payung, supaya sinar matahari tidak ini menyengat mereka. Wah, keren tuh. Ini atapnya jadi awan, jadi atapnya gitu, betapa luar biasa. Pokoknya kemana aja mereka pergi, awannya ngikut kayak payung. Udah, satu masalah terpecahkan. Tidak kepanasan lagi. Sekarang masalah selanjutnya. Masih nggak ada makanan, bro. Lapar. Ya kan? Mau apa? Nggak ada apa-apa yang tumbuh.